بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعتكم لعلكم ترحمون. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap hari Jumat khatib senantiasa mengajak agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib juga setiap Jumat tidak lupa berpesan, ittaqullah, takutlah kita kepada Allah. Dengan takut itu, inilah bekal yang sebaik-baiknya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, suatu hari Zata Yaum diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, wahai sahabatku, istahyu min Allahi azza wa jalla haqqul haya. Wahai sahabat, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kepada sahabat, qalu, mereka mengatakan, qulna ya Rasulullah, inna nastahyi min Allah walhamdulillah. Sesungguhnya kami ini sudah malu kepada Allah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa dzalik, bukan yang itu saya maksud. Walakin istahyu min Allah, yang dimaksud malu kepada Allah, istahyu min Allahi haqqul haya. Kalau bisa menjaga 4 hal, kata Rasulullah. Kalaulah keempat-empat ini bisa kita jaga, maka masuklah kita ini termasuk orang yang malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Apa itu kata Rasulullah? Yang pertama, falyahfaz ra'sa wa ma hawa.
Kalau kalian mau dikatakan malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya, maka jagalah kepala kalian dan apa yang ada di kepala. Kepala kita ini isinya otak. Di kepala kita ini ada mata, ada telinga, ada lisan. Maka kalau kita ini merasa malu kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga yang ada di kepala kita. Jaga penglihatan kita, jaga pembicaraan kita, jaga pendengaran kita. Jemaah Jumat rahimakumullah. Rasa malu yang tinggi membuat rasa kesopanan itu sangat luar biasa. Orang yang punya rasa malu yang tinggi, maka tentu ketaatannya kepada Allah juga luar biasa. Dan orang yang punya rasa malu itu akan bisa menjadi rem dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka tidak heran kalau Nabi mengatakan, "Isa lam tastahi fasna' ba'syat." Jikalau kalian sudah tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka. Artinya, ketika kita punya rasa malu yang luar biasa, maka tentu ini akan menjadi rem bagi kita dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga kepala kita dan apa yang ada di ini. Syarat yang pertama kalau mau dikatakan malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Yang kedua, kata Rasulullah, sahabatku mau malu yang sebenarnya, wal yahfaz batna wa ma wa'a. Jaga perut dan apa yang isi. Perut kita ini biasa kita isi makan dan minum. Kita pikir begitu kita masukkan makan dan minum, harus benar-benar yang kita masukkan adalah makanan yang halal, minuman yang bagus, minuman yang halal, sehingga apa yang diolah di dalam perut kita ini dan akan menjadi daging, bahkan mungkin itu yang akan menjadi keturunan-keturunan kita. Kita jaga semuanya. Ini yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dikatakan malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya, jaga kita punya perut dan apa yang masuk di dalam. Dua. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau dikatakan malu kata Rasulullah, wal yazkul maut wal bila. Perbanyaklah mengingat kematian, wal bila, dan apa yang berhubungan dengan kematian. Orang yang selalu ingat mati, insyaallah rasa malunya kepada Allah luar biasa. Ketika dia mulai malas beribadah, dia ingat kematian, dia ingat kepada Allah, rasa malu yang luar biasa. Ketika rasa malu kita kepada Allah yang luar biasa, maka tentu pendekatan kita kepada Allah juga sangat luar biasa. Ingatlah mati. Makanya Nabi orang yang cerdas, orang yang akalnya bagus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang senantiasa menahan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, dan selalu mempersiapkan diri beramal supaya setelah itu bahagia setelah kematian. Itu yang dimaksud Rasulullah, orang yang berakal cerdas. Ingat mati, ingat yang berhubungan dengan kematian.
Kira-kira kalau saya meninggal, masuk dalam kubur, kira-kira saya nanti apa kalau tidak sholat? Bagaimana kalau saya ini tidak berjamaah? Bagaimana kalau saya ini selalu melakukan larangan-larangan Allah ketika saya masuk dalam kuburan? Diminta pertanggungjawaban oleh Allah di padang mahsyar. Ketika saya ditimbang oleh Allah, semua yang berhubungan kematian itu selalu saja kita ingat. Sehingga membawa kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga kata Rasulullah. Yang keempat kata beliau, wahai sahabatku, malu kepada Allah itu syaratnya man aradal akhirah, siapa yang menginginkan akhirat, tarku zinatan dunia, maka tinggalkanlah perhiasan-perhiasan dunia. Maksudnya, kalau kita menginginkan akhirat, mengutamakan akhirat, kalau kita menginginkan kehidupan yang tidak ada batasnya, kehidupan yang abadi, maka sungguh kita tinggalkan semua perhiasan dunia yang membuat kita terlelap lalu lupa kepada Allah. Banyak orang gara-gara bekerja lalu melalaikan Allah. Banyak orang ketika dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan dunia, melakukan kesibukan-kesibukan dunia, tenggelam, tertipu dengan dunia, sehingga melupakan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu jamaah, perhiasan itu tidak dilarang sepanjang kita mengingat Allah, sehingga perhiasan itu mengantar kita kepada tujuan yang abadi. Tapi ketika perhiasan dunia ini membuat kita tertipu, membuat kita terlelap, membuat kita jauh dengan Allah, maka sungguh kita tinggalkan semua itu demi kehidupan yang tidak ada batasnya. Wa man yaf'al dzalika, kata Rasulullah, siapa yang bisa berbuat demikian, maksudnya yang keempat-empat tadi, istahyu minallah haqqul haya, maka orang itu dikatakan malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa malu kepada Allah dengan yang sebenarnya, sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaban jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم كخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وآله وللتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.